acara ulang tahunmu nanti nggak usah undang anak-anak yatim ya. Loh, kenapa, Mah? Ica kan mau berbagi kebahagiaan sama anak-anak yatim. Ica mau kayak acara ulang tahunnya Naura kemarin. Anak-anak yatimnya dibuatin seragam. Terus nanti mereka dijajarin ke depan untuk pemberian santunan. Untuk apa, Ca, buat acara seperti itu? Ya, supaya anak-anak yatim senang, Mah. Kan kewajiban kita juga untuk menyantuni anak yatim. Iya, tapi caranya yang kurang tepat. Ica tahu dari mana mereka senang hadir di acara ulang tahun dan melihat Ica didampingi orang tua yang lengkap dan mempertontonkan kasih sayang kedua orang tua pada Ica di acara tersebut. Ica tahu mereka pasti berandai-andai seandainya kedua orang tuanya masih hidup dan mereka teringat kembali dengan kenyataan bahwa sudah tidak mungkin untuk bisa bertemu ayah dan ibunya kembali, apalagi dibuatkan seragam. Lalu duduk di area yang dibedakan dengan tamu yang lain dan dijajarkan di depan untuk menunjukkan identitas mereka bahwa mereka adalah anak yatim. Sungguh, cara seperti itu membuat mereka sedih dan malu. Mama tahu rasanya, karena dulu Mama adalah anak yatim. Acara selanjutnya yaitu proses serah terima santunan anak yatim dari tuan rumah. Kepada anak-anak yatim dipersilakan untuk ke depan. Lah, kenapa kamu nangis? Kan emang bener kamu anak yatim. Ya Allah, kalau boleh memilih, aku gak mau menjadi anak yatim. Kenapa aku tidak seberuntung anak itu, ya Allah? Aku masih membutuhkan ayah ada di sisiku. Sejak saat itu, Mama gak pernah mau hadir lagi di acara ulang tahun. Oh, begitu ya, Ma. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk menyantuni anak-anak yatim? Kita bisa memberikan santunan itu ke rumah-rumah atau ke panti asuhan secara langsung. Ya udah deh, Ma. Kalau gitu nggak usah rayain ulang tahun Ica. Biar uangnya buat menyantuni anak-anak yatim aja. Masya Allah, anak solehah Mama. Ai, kira-kira gimana ya kalau aku hutang koperasi yang ada di kantor suamimu? Tapi pakai nama suamimu. Buat apa, Mbak? Mbak pengen beli motor baru. Baru dari dealer atau beli bekas? Mbak sih pengennya yang baru dari dealer, yang bagus sekalian. Motor cuma satu dipakai suami. Jadi pas anakku kemarin pulang dari pondok mau pakai motor nggak ada. Kasian. Duh, hutang beli motor baru setidaknya belasan atau puluhan juta. Pakai nama suamiku lagi. Mbak, mending beli motor second tapi masih bagus. Kayak motor yang aku beli kemarin. Jadi lebih murah. Soalnya kami aja pinjam di koperasi nggak pernah berani pinjam lebih dari 5 juta. Nggak mau ah, lama kalau nyari motor second. Pengen yang baru, langsung ada, tinggal pakai dan bagus. Ya kalau gitu harusnya nyukupin uang kamu, Mbak. Kalaupun kamu beli motor dengan cara hutang, jadinya hutang Mbak nggak terlalu banyak. Mbak juga nggak berat bayarnya. Soalnya berat Mbak cicilannya kalau pinjamannya terlalu besar. Udahlah, soal itu biar jadi urusanku. Kamu ini bertele-tele banget. Aku yang mau ngutang kok kamu yang ngatur. Bilang aja kamu gak mau bantu. Bukannya gitu Mbak, aku kan cuma carikan solusi buat Mbak. Lagian motor itu kan yang penting manfaatnya. Hidup ini sudah sulit Mbak. Jangan makin mempersulit diri dengan gaya yang tidak sesuai dengan kemampuan. Kalau Mbak mau ambil pinjaman di koperasi silahkan. Tapi pakai nama Mbak sendiri ya. Jangan pakai nama suamiku. Zaki, maaf. Aku gak bisa terima lamaran kamu. Assalamualaikum. Maafin aku, Zaki. Bukannya aku tidak ingin menjadi istrimu. Tapi... pokoknya, Revi gak terima Bun Zaki melamar Zahra. Bukannya dari dulu, Revi yang dijodohkan dengan Zaki. Revi udah lama menunggu momen ini, Bun. Tapi, kenapa bukan Revi yang dilamar? Kenapa harus Zahra? Zahra itu cuma anak angkat Revi. Apa? Jadi aku bukan anak kandung ayah dan bunda. Dan ternyata aku dan kakakku menyukai laki-laki yang sama. Zahra, ingat ya, kamu punya hutang budi dengan keluarga aku. Selama ini aku terima dan sayangi kamu sebagai adik aku. Aku kasih semua yang aku miliki untuk kamu. Tapi untuk kali ini
Aku mohon, kamu tolak lamaran dari Zaki ya. Apa? Pokoknya Umi nggak terima. Bukannya kemarin Bu Feby menyetujui kamu menghitmah Zahra? Umi, sudah Umi. Umi, kebetulan Umi di sini. Silakan masuk Umi. Kita lagi ada acara keluarga. Maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin melamar anak Bapak yang bernama Zahra. Alhamdulillah, terima kasih atas niat baiknya. Tentu saja, kami menerima lamaran ini dengan senang hati. Alhamdulillah. Zaki, nanti kamu yang menjadi saksi di pernikahannya Zahra dan Haris ya. Ayi, temanmu ini Mbak Nunu kah? Hah, kok Ana bisa tahu sih? Aku kesal banar nah sama mbak-mbak baju ungu. Dia loh reguler, malah duduk di tempat VIP. Sudah ditegur sama panitia tetap aja. Ya kah? Yang mana orangnya? Nggak tahu juga ya aku. Hah? Masa kamu temenan nggak tahu namanya sih? Bentar ya nak. Mbak, ini nah, temanku mau nanya. Kamu Mbak Nunu kah? Iya Kak Ana. Ya Allah, kenapa diam aja dari tadi nggak bersuara? Sengaja aku berdiam, soalnya ada yang mau kutanyakan sama Pak Ustadz. Jar Mbak Ayi pakai aja cadar biar nggak ada yang ngenalin. Sekalinya temannya Mbak Ayi aku kenal banar sempitnya lah sama Rinda nih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak ada sesi tanya jawab pada kajian kali ini. Ya Allah Mbak Nu, kasihannya kamu, padahal udah effort banget sampai pakai cadar. Iya, mana udah panjang kali lebar siapin pertanyaan. Maaf ya, Mas belum dapat orderan hari ini. Iya, nggak apa-apa Mas. Ya udah, Mas makan siang dulu ya. Loh, kamu nggak makan? Aku udah makan tadi Mas. Perutmu nggak bisa bohong. Nggak apa-apa Mas. Nasi dan lauknya cuma cukup untuk 1 porsi. Aku kan di rumah aja. Kalau Mas harus kerja lagi cari nafkah, aku nggak apa-apa minum air putih aja. Nggak bisa begitu. Udah kewajiban aku menafkahi istriku. Aku nggak akan biarin istriku kelaparan, sementara perutku kenyang. Kita makan berdua ya. Oh, iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu Juleha, kenapa muka ibu memar-memar? Bu Ayi, tolong saya. Suami saya tadi marah-marah sama saya. Dan sekarang anak saya belum makan. Saya takut mau pulang ke rumah. Astagfirullah, Bu. Ya udah, ibu masuk dulu ya. Gimana ini, Mas? Kasihan Bu Juleha. Ya udah, kasih aja nasi dan lauk ini ke mereka. Mereka lebih membutuhkan. Percaya sama Allah. Allah yang akan menjamin rezeki kita. Iya, Mas. Bu Juleha, ini makan dulu. Makasih banyak ya, Bu Ayi. Semoga Allah membalas kebaikan ibu dan suami. Amin. Bu, saya mau minta tolong suami ibu untuk bacakan doa selamat. Ini nasi kotak dan amplopnya. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Mas, ini Bu Jubaidah minta tolong bacakan doa selamat. Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu malah nangis? Aku malu sama Allah, Mas. Manusia yang banyak salahnya gini, kita masih dipikirkan sama Allah. Secepat itu Allah gantikan rezeki kita dengan berlipat-lipat. Kita hanya memberi nasi dan ikan 1 porsi, tapi Allah membalas dengan 2 nasi kotak dan uang 300.000. Masya Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabaikan hambanya. Tetaplah berprasangka baik padanya, walaupun kita sedang diuji. Yakinlah, Allah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Ayi, itu ada duda anak 1 yang tertarik sama kamu. Masa lalu kalian kurang lebih sama. Kalau kamu ditipu sama mantan suamimu yang sudah beristri, kalau dia ditipu istrinya karena selingkuh dengan laki-laki lain. Oh ya? Tapi dia orangnya baik nggak? Soalnya aku trauma dengan laki-laki.
Dia dikenal orang yang baik dan bertanggung jawab kok. Mantan istrinya aja yang gak bersyukur. Tapi kalau kamu ragu-ragu, kamu sholat istikharah aja dulu, biar bisa mengambil keputusan yang tepat. Oh, jadi kamu istri barunya Brian? Kenalin, aku mantan istrinya Brian. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya Mbak datang ke sini? Oh, enggak. Aku cuma mau titip pesan sama kamu untuk bisa dekat dan juga menyayangi anakku. Jangan jauhkan dia dari keluarga ayahnya. Karena aku dengar kamu juga bawa anak dari pernikahanmu yang sebelumnya ya? Iya, betul. Insya Allah saya akan berusaha adil dan menyayangi mereka dengan baik. Baiklah, kalau gitu aku permisi. Ayi, kamu harus hati-hati sama dia. Aku dengar dia nggak terima pas dengar mantan suaminya menikah lagi. Karena laki-laki yang dulu jadi selingkuhannya malah selingkuh juga sama cewek lain. Jadi dia nyesel cerai sama suami kamu. Apa?